Saya tuh di waktu hari Rabu ya kalau tidak keliru. Setelah itu suami saya ditelepon oleh seorang yang atas nama Haji Faisal, dan di situ katanya mau beli sepeda. Ternyata dia mau beli sepeda, nyampe di rumah itu katanya suami saya ya mau menjual sepeda ke Haji Faisal. Saya bilang, siapa Haji Faisal itu? Teman saya katanya. Oh iya, kalaupun seperti itu sudahlah, telepon suruh kesini aja. Dia itu bilang enggak mau kesini, katanya ketemu di Sumeneb saja. Ternyata berapa saat kemudian Haji Faisal katanya nelpon bahwa menyuruh seseorang namanya Pak Heri. Dan setelah itu Pak Heri itu ditelepon oleh suami saya. Ternyata suami saya tuh bilang, saya mau ketemu sama Pak Heri. Tiba-tiba suami saya berangkat jam 7 malam, tiba-tiba jam 8 suami saya ditangkap di Sumeneb. Siapa nangkap? Yang nangkap itu adalah, kalau tidak keliru, kepolisian Resmuk. Polres ya? Ya, Polres Sumeneb, Resmuk. Dan setelah itu suami saya itu ditangkap. Suami saya sudah menerangkan bahwa sepeda ini bukan hasil curian, malah sepeda ini adalah salah satu sepeda kredit macet. Cuman saya itu disuruh oleh seseorang untuk menjualkan. Tetapi kata oknumnya itu, kata polisinya itu, tidak usah banyak ngomong, ayo masuk ke dalam mobil. Dan setelah itu langsung suami saya itu diajak muter-muter sampai nyampe ke mana ya, perlintasan yang Sumeneb menuju mana, Sumeneb menuju kota. Polisinya salah satunya ngomong, katanya, Pak, kalau sampean punya dua ekor sapi, maka sampean akan saya lepaskan di sini, katanya. Dan setelah itu, saya enggak punya, Pak. Sudahlah kalau seperti itu, jangan banyak ngomong, ayo kita ke Polres saja. Setelah itu disidik, ditanyakan, suami saya sudah mengatakan bahwa sepeda ini kredit macet, bukan hasil curian. Setelah itu, pas dia bilang, enggak usah banyak ngomong sampean. Yang Mio itu ini dari mana? Yang Mio ini adalah sepeda titipan. Kok bisa kalau enggak ada surat-suratnya dititipkan? Karena saling kepercayaan. Dan kenapa setelah itu langsung suami saya langsung dimasukkan ke penjara? Dan berapa hari langsung saya memanggil kuasa hukum saya. Saya meminta kepada kuasa hukum saya, minta pertolongan, sehingga hukum saya itu mengajak pra-peradilan. Oke, saya sudah setuju dengan semua itu. Tapi kenapa di waktu pra-peradilan itu kepolisian meminta saya untuk mencabut? Bapak Wakanya meminta saya untuk mencabut. Wakapolres Sumeneb ya? Wakapolres Sumeneb meminta cabut, sehingga saya kan tidak tahu hukum. Saya itu tidak tahu hukum, dan saya itu cuma meminta, Pak, kalau ini mau dicabut, saya meminta suami saya itu harus dikeluarkan. Kata Bapak Wakanya, oh iya Bu, hari ini, detik ini, suami Ibu akan saya keluarkan bebas, katanya. Saya tidak tahu hukum, ya akhirnya saya sudah senang. Kukira itu semua sudah selesai. Ternyata saya juga tanpa tidak tahu banyak tentang hukum. Ternyata setelah itu langsung suami saya langsung ditelepon oleh salah satu kepolisian penyidik atas nama Bapak Heri, Haji Heri, penyidik Polres Sumeneb. Dan dia meminta kepada saya, Ibu silakan datang ke sini. Dan suami ibu sudah 2 kali tidak tanda tangan, 3 kali tidak tanda tangan, padahal itu hanya 2 kali. Iya Pak, karena tidak datang, tidak tanda tangan karena hari libur di waktu hari Imlek, hari Senin. Ternyata di situ nyampe di Sumeneb, tiba-tiba tanpa sepengetahu saya, tanpa sepengetahu kuasa hukum saya, suami saya diajak ke jaksa. Ayo Bu, ke jaksa, mau apa Pak? Enggak, hanya minta tanda tangan saja. Sampean mau ke kejaksaan.
Oh iya, Kata saya kan, polisinya itu ya. iya kata polisinya. Saya kan tidak tahu hukumnya, saya ikut ke kejaksaan. Sama suami. Sama suami saya. Setelah ikut kejaksaan sama suami saya, ternyata di sana ditunggu dulu Bu. Di sini masih ada ini, ada itu, katanya mau kemana, katanya enggak tahu. Tiba-tiba setelah jam 2:30 sore, kenapa yang terjadi? Katanya dia bilang, Ibu harus tanda tangan karena suami Ibu mau ditahan. Saya bilang, dengan dasar apa Pak? Dengan dasar apa Bu? Kok suami saya mau ditahan di sini? Sedangkan saya itu sudah mengambil PPKB yang asli dari UAM sama yang punya. Saya sudah bareng rondong-rondong ada 5 orang. Tapi kenapa kok suami saya tetap ditahan? Ya dia bilang cuma ini sudah peraturan. Peraturan dari mana Bu? Peraturan dari mana Pak? Peraturan dari mana? Iya ini sudah memang undang-undang. Saya juga tidak tahu karena saya ini hanya melaksanakan perintah dari atasan saya. Loh coba Pak saya ingin ketemu sama atasannya. Malah dia bilang, oh atasannya saya itu tidak ada sekarang, lagi sibuk. Sik dulu saya akan telepon kuasa hukum saya. Setelah ditelepon ternyata ya tetap terjadi mau ditahan. Saya bilang, malah kemana kuasa hukumnya Ibu? Katanya kemana? Loh kan saya bilang yang mau pindah ke jaksa tanpa ada sepengetahu saya, tanpa ada sepengetahu hukum saya. Saya kan sudah bilang seperti itu. Iya gimana, gini aja Bu, kuasa hukumnya sampean itu aja dituntut secara pribadi. Loh mau nuntut gimana Bu? Uang kuasa hukum saya ini sudah jelas bahwa kuasa hukum membela saya, masa saya menuntut dia? Iya itu biasanya kamu ini dan itu. Alasannya bolak-balik sehingga saya perjelaskan kenapa kasus ini masih mau diungkap, kenapa kasus ini mau ditahan. Saya sudah bilang ya ini sudah undang-undang, sudah prosedur di sini katanya. Setelah itu jadi surat-surat kendaraannya itu ada semua ya PPKB sama anak? Ada, PPKB-nya sudah ada yang Verza, dan surat pajak yang dari Samsat itu sudah ada, sudah dapatkan. Cuman ya enggak tahu, setelah itu saya itu mengajukan pra-peradilan. Saya mengajukan pra-peradilan sampai ke kejaksaan. Ternyata kenapa setelah itu pra-peradilan itu dinyatakan gugur karena kejaksaan cepat untuk menyidangkan suami saya. Untuk kasusnya yang suami saya itu cepat disidangkan. Biasanya kejaksaan itu tidak secepat ini untuk melaksanakan sidang. Ya mungkin di situ sudah ada kong-telekong antara oknum kepolisian sama jaksa, saya juga kurang tahu, tapi saya rasa seperti itu. Jadi artinya Anda merasa didalimi? Saya tuh merasa didalimi, saya tuh merasa tidak diadili oleh oknum polisi Sumeneb, oleh kejaksaan juga seperti itu. Saya merasa sangat tidak diadili. Maka saya meminta khusus kepada Bapak Polda yang ada di Surabaya, saya tuh meminta masalah kasus saya itu tolong Pak dibantu. Kasus saya ini sistemnya orang yang di penjara tidak salah, malah orang yang salah tidak di penjara. Karena banyak orang-orang yang di sini sistem seperti penggelapan atau orang-orang yang menjual ilegal durno seperti ini itu dilindungi. Seperti Cifaisal itu memang adalah SP-nya mereka. Sedangkan Cifaisal saya punya bukti mulai tahun 2000 Cifaisal itu sudah berdagang di bidang masalah sepeda, kasus pencurian, kasus-kasus itu sudah berdagang. Tapi kenapa kok dia dilindungi? Kenapa Cifaisal kok menelpon suami saya untuk dijadikan korban? Sedangkan suami saya itu tidak bersalah. Suami saya itu tidak menjual barang-barang yang haram seperti tindak pidana. Itu kan kalau masalah dengan sepeda yang suami jual itu kan bukan pidana tapi itu perdata. Kok bisa polisi seperti ini? Apa alasannya polisi?
sampai saat ini polisi tetap tidak memberikan bukti. Di waktu di pra-peradilan, setelah bukti saya sudah dilaksanakan dan saksi saya sudah didatangkan, setelah untuk kejaksaan tidak mendatangkan saksi. Kan seharusnya kalaupun suami saya itu salah ataupun suami saya itu memang tindak pidana, biasanya saksi itu ada, saksi itu datang. Kenapa kok tidak datang? Bila ditanya oleh kuasa hukum saya, katanya masih tidak ada orangnya, masih minta diperpanjang. Tapi oleh hakim ditolak, sama hakim itu ditolak. Terus setelah itu ternyata buru-buru langsung besoknya sidang penentuan, ternyata hakim mengatakan gugur. Itu aja.